Saya mulai membuat channel YouTube itu pada tahun 2018. Tepatnya pada tanggal 18 Agustus. Dan pertama kali upload video itu pada tanggal 27 Agustus 2018. Semua itu berawal ketika saya setelah lulus kuliah tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Ekonomi yang semakin memburuk membuat saya harus segera mendapatkan pekerjaan. Namun, setelah kesana kemari melamar pekerjaan di berbagai perusahaan, ternyata hasilnya nihil. Semuanya tertolak dengan berbagai alasan, mulai dari kriteria tidak memenuhi sampai skill yang kurang mumpuni. Dari sekian banyak penolakan yang terjadi, dua yang paling saya ingat, yakni ketika saya melamar di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pupuk organik. Waktu itu, setelah interview, entah kenapa, HRD menyuruh saya untuk menunggu, untuk diperiksa kelembagaan berkasnya, dan lain sebagainya. Tunggu dulu di sana, Pak. Akan saya cek berkasnya. Siapa? Setelah beberapa saat saya menunggu, akhirnya HRD mengatakan, "Kamu tidak diterima di perusahaan ini karena tinggi badanmu hanya 155 cm. Pada saat itu, saya shock seketika dan pulang dengan berlari sangat cepat. Sampainya saya di rumah, saya segera mencari meteran untuk membuktikan kebenaran tersebut, bahwasannya tinggi saya hanya 155 cm yang menyebabkan saya ditolak di perusahaan tersebut. Dengan tangan gemetar, saya mengambil meteran tersebut. Dan saya tarik secara perlahan. Dengan jantung berdebar-debar, saya mencari kebenaran tersebut. Apakah benar tinggi badan saya hanya 155 cm? Dan ternyata benar, hanya 155 cm. Kejadian tersebut membuat saya depresi hingga berhari-hari. Karena dari kecil hingga dewasa, baru saat itulah saya menyadari bahwasanya saya adalah orang yang pendek. Tinggi badan saya hanyalah 155 cm. Kemudian yang kedua yakni ketika saya melamar di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil. Lamaran saya juga ditolak, tidak diterima, hanya gara-gara saya disuruh memakai sarung. Coba pakai sarungnya, Mas. Buat apa, Pak? Pakai saja. Sudah. Saya pakai. Maaf, Pak, Anda tidak diterima di perusahaan ini. Setelah saya sampai di rumah, saya merenung dan berpikir, apa maksud HRD tadi? Saya disuruh untuk memakai sarung. Berhari-hari saya berpikir, hingga mau makan ku ingat sarung, mau minum ku ingat sarung, mau tidur pun ku ingat sarung, hingga berjalan pun ku ingat sarung, dan ketika berkumpul dengan teman-teman pun ku ingat sarung. Hingga pada akhirnya saya duduk di teras, saya berpikir, dan akhirnya saya menemukan jawaban. Woi! Kenek ta we. Tak pirane we. Nangel we. Wong bebada roh. Video. Ternyata maksud HRD tadi saya disuruh memakai sarung pada waktu itu adalah saya pernah mencuri burung tetangga saya dan saat itu viral kemana-mana dan itulah yang menyebabkan
saya ditolak di perusahaan tersebut. Dari kejadian tersebut, saya harus mencari jalan keluar lain. Entah ada angin apa, entah bagaimana, pada saat itu tidak sengaja saya ketika membuka aplikasi YouTube, saya scroll ke bawah, bertemulah dengan sebuah video cerita tentang seseorang yang sukses, yang mempunyai usaha yang banyak, yang berawal dari YouTube. Sebelum saya seperti ini, saya benar-benar orang yang susah. Wong, mau makan saja saya bingung, Mas. Benar-benar bingung. Mau melamar pekerjaan juga nggak bisa. Karena ijazah saya cuma SD. SD saja nggak lulus saya. Waktu itu benar-benar bingung. Skill nggak punya, mau melamar pekerjaan nggak bisa. Bisa saya itu waktu itu cuma memelihara kambing. Nah, dari memelihara kambing itu saya akhirnya paham bagaimana cara membesarnya kambing yang gemuk, bagaimana merawat kambing yang kembung, bagaimana menyembuhkan kambing yang sakit. Makin lama saya paham. Akhirnya semua kegiatan yang saya lakukan itu saya videokan satu persatu. Nah, dan setelah saya videokan satu persatu itu saya upload di YouTube. Semua itu. Ini bukti tanda pengiriman, Pak. Oh iya. Ini yang kirim tadi berapa orang, Mas? Oh, yang kirim tadi udah 5 orang, Pak. Oh, 5 orang. Nanti tolong dicek semuanya bagus atau tidak. Oh iya, sudah. Kasih ya, Pak. Iya. Sampai mana tadi ya? YouTube. Akhirnya saya mengupload semua kegiatan itu di YouTube satu persatu. Nah, dari kegiatan yang saya upload di YouTube itu akhirnya saya mempunyai pengikut yang banyak, 2,4 juta. Nah, dari situlah awal mula saya menjadi orang yang seperti ini. Bisa orang yang sukses seperti ini. Nah, dari modal penghasilan dari YouTube itu akhirnya saya kembangkan. Nah, dari bonsai yang ada di belakang saya ini, kemudian saya merambah ke dunia perpotannya juga yang ada di depan hingga sekarang mempunyai 2 orang pegawai, Mas. Sekarang saya akhirnya alhamdulillah bisa sukses. Tapi awal mula suksesnya ya dari itu tadi. Akhirnya video tersebut memotivasi saya untuk menjadi seorang YouTuber. Yang saya katakan dari awal tadi, mulai membuat channel pada tahun 2018 hingga terhitung sampai saat ini 2022, berarti 5 tahun. Setelah saya 5 tahun terjun di dunia YouTube tersebut, dan akhirnya sampai sekarang ini belum bayaran juga. Karena belum dimonetisasi. Tapi tidak apa-apa. Yang penting jika kita melakukan segala sesuatu itu, lakukanlah dengan senang hati. Kalau segala sesuatu itu dilakukan dengan senang hati, jika hasil tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita tidak akan kecewa.